10万以上的，明天入境印度尼西亚，必须尊重他们海关。小税率对不对？成功入境。Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Di video kali ini Mas DU akan membahas tentang betapa gimana ya, betapa bikin malunya ya aparatur negara ini ya. Ada polisi, ada petugas imigrasi ya, yang mana ini tersorot hingga luar negeri guys ya. Karena beberapa waktu yang lalu ya, ada WNA ya di Bali itu kena begal, lapor polisi, dimintain uang ya 200.000. Ada juga WNA Cina ya itu waktu ke imigrasi nyelipin tuh uang 500.000 ya. Juga ada serba-serbi lain ya, kebiasaan buruk ya aparatur kita waktu ada konser di mana tuh, DWP ya, itu melakukan pemerasan ya, dan nggak tanggung-tanggung, itu nilainya miliaran ya. Ada juga nih nanti Mas Diu tunjukkan bapak-bapak yang kena tipu oknum polisi ya, untuk pendaftaran anaknya menjadi masuk ke Akpol gitu ya katanya ya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita mulai dengan ini ya, gas. Polisi katanya pelindung rakyat, tapi kok malah minta pungli ke korban. Malu gak sih teman-teman? Kalian harus dengar dulu nih ya. Ada turis asal Kolombia yang kena begal pas liburan ke Bali. HP-nya itu disamber sama pelaku waktu dia naik motor ke beach club. Besoknya dia laporlah ke polisi. Tapi alih-alih dapat bantuan, dia malah disuruh bayar 200.000 buat bikin laporan. Kalau laporan ini mau diproses. Gimana ceritanya Pak? Korban kejahatan kok malah jadi korban polisi juga? Ini polisi apa calo? Sorry, oknum nih ya. Jelas kejadian kayak gini itu bukan cuma bikin korban trauma, tapi juga bikin malu nama Indonesia. Polisi itu seharusnya jadi pelindung, bukan malah jadi pelaku pungli. They say 200. 200,000? Yeah, I think they just wanted the money for themselves. Apa ini wajah asli pelayakan polisi kita? Kalau kayak gini terus ya teman-teman, jangan heran kalau kepercayaan publik ke polisi makin anjlok. Polisi kapan berubah jadi institusi yang benar-benar dipercaya masyarakat? Atau kalian emang cuma pintar minta duit aja ke rakyat? Mari pikirkan bersama teman-teman. Share pendapat kalian, drop komen ya. Ya, pedas banget ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat videonya ya. They say 200. 200,000? Yeah, I think they just wanted the money for themselves. What genre do you most? Techno? Techno, yes. Techno? Yes. I will play you some techno. Thank you. Where are you from? Australia? I'm from Colombia, but I live in Australia. Oh, you live in Australia. Yes. I got my phone stolen yesterday. Yeah, can you show, please tell me a little bit about that? Because, I'm so sorry for that, I was on a motorbike from Savaya, the beach club, just leaving from there, and I was using my phone, and another bike passed by and grabbed it from my hands. From your hand? Yes, So you driving or you as yeah? passenger? passenger. Okay. Yes. Wow. That was so quick. I was like, oh my god. At least I was with a friend that I met, because otherwise, like, I wouldn't know what to do, because I'm by myself. So it's scary. Yeah, I'm so sorry for that, because oh my god, this Yeah. kind of people, it's still like that. And Right. I came here 4 times already, and it never happened to me. It's the first time. And also it's really dangerous when you put, sometimes in our bike they have like a holder, phone holder, Yeah. so it will be like, If you're driving, but I don't drive. yeah, please don't, it's really, Yes. No, I'm just passenger. I don't know how to drive the motorbikes. Ya, lanjut part 2 ya guys ya. this way, yeah.
Ada suara iqomah. So Azan, ya. how much did they They pay? say 200. 200,000. Yeah. For that. Yes. Do you get the receipt, something like that? I For got that? the certificate. No, not for that. I think they just wanted the money for themselves. Oh, okay. That's alright. I'm not sure about that, but yeah. So they asked me money, 200,000. Alright then. Yeah, Yeah, but because they took me to a small room and then they asked me for money. Ya, yang tadi ada terjemahannya, yang ini nggak ada ya. Jadi si bule bilang mereka mengajakku ke ruang kecil gitu ya katanya, dan minta uang ya katanya 200.000 ya. okay. I hope your report Yes. it will be work for you. Same. Yeah, I hope so too. So how was the experience inside? Because Was okay. it was okay. Yeah. Ya, Yeah, I just di had dalam to ya complete aman the sih, nggak form. ngapain, cuman dimintain And they uang itu printed it sama and ngisi sign it. form katanya, Easy. formulirnya. Ya, apapun itu bikin malu guys ya. Ini tentunya menjadi citra yang sangat buruk di mata warga negara asing ya. Kok seperti ini ya polisi Indonesia ya, kayak gitu ya. Gila. Apakah bikin laporan tuh memang ada itu ya, harus kasih uang 200.000 ya? Kalian yang ngerti ya coba ketik di kolom komentar ya. Itu memang beneran masuk kas negara atau gimana ya? Atau ilegal ya? Nggak tahu ya. Cuman ini viral ya di medsos ya, udah 2 hari ini ya. Kalau viral gini berarti ya ada yang nggak beres ya. Kalau hal normal-normal aja nggak mungkin viral ya guys ya. Oke, kita lanjut ke case berikutnya ya, yang bikin malu Indonesia ya. Nah ini nih. 10万以上的，明天入境印度尼西亚，必须尊重他们海关，安全落地，爪哇岛。 Ya, tuh paspornya udah diselipin uang 500.000 ya, 小费一给， dan lancar ya. 成功入境。 Ini ya ketawa-tawa ya. 成功入境印度 Gila. 尼西亚雅加达。10万以上的， Aduh, bikin malu guys ya. 500.000 ya diselipin. Ini kita baca viral, turis Cina pamer selipkan 500.000 di paspor agar dapat jalur hijau bea cukai bandara. Ini banyak yang komen sampai 9.000-an guys ya. Bea cukai minta maaf, diposting ulang sama admin Gerindra. Masa sih? Mana makannya? Ngapain diposting ulang sama admin Gerindra kalau Harvey Muiz saja masih bisa telenovela di persidangan. Oh, ini ada yang sedikit klarifikasi kayaknya. Bro, itu biaya VOA, biaya visa on arrival di Indonesia adalah 500.000 per orang. Pembayaran dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau US dollar. VOA adalah visa yang diberikan kepada warga. Ini yang klarifikasi orang imigrasi atau gimana nggak tahu ya, atau orang yang ngerti aja. Bro, kalau ada yang jawab nih, bro, kalau VOA urusannya ke imigrasi bukan ke BC. Gitu ya. Itu bukan petugas BC tapi petugas imigrasi. Kocak, mana ada seragam BC pakai baju hitam terus baret merah gitu. Waduh. Ini terjadi pro kontra intinya. Ya, bea cukai dan pajak adalah yang paling basah di Indonesia. Febrian, malu, sangat malu, bahkan orang luar negeri aja udah tahu. Ya, kita akhirnya mendapatkan klarifikasi ya. Tadi kalau nggak salah itu ada klarifikasi itu dari di TV ya, banyak klarifikasinya. Katanya itu memang seperti yang diklarifikasi ini ya. Ya intinya nggak seperti itulah sebenarnya gitu ya. Coba kita tunggu klarifikasinya. Seragam coklat Ah, udah, ini jaksa udah, hakim udah, BPJS udah, BPOM udah, sekarang imigrasi Nih, lagi. dari netizen Jadi ada dulu ya. video viral yang di-tag sendiri sama warga negara Cina yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia.
Mungkin dia ini melakukan research dulu atau dapat bisikan gitu dari luar. Kalau misalnya di Indonesia itu ada spesial jalur gitu ya kan, yang bisa dilewati tanpa diperiksa barang-barangmu, tanpa diperiksa dokumen-dokumenmu. Pokoknya lancar lost doll gitu. Nah makanya dia diam-diam ingin membuktikan gitu dengan membuat video. Dan bener dong, dia menyelipkan duit 500.000 ke dalam pasportnya gitu. Dan lolos tanpa diperiksa barangnya, tanpa diperiksa dokumennya. Dan dia sama temennya sampai ketawa-ketawa ya. Ketawanya itu bukan cuman kaget aja kalau kita lihat, tapi ketawanya itu kayak ngetawain negara kita gitu loh. Secara kan kalau di negaranya tuh nggak bisa, lu mau bayar berapa aja kalau misalnya mau lewatin imigrasi ketat banget ya. Lu bakal diperiksa apa-apa sesuai nggak dengan aturan bawaannya yang lu bawa gitu, dan dokumen-dokumen lu diperiksa semuanya. Pokoknya lu nggak bisa masuk ke negara itu kalau misalnya lu nggak ikutin aturannya gitu loh. Di video itu juga terlihat petugas imigrasi membawa dia ke jalur khusus tertentu dengan membawa paspornya yang udah keisi duit 500.000. Woi petugas imigrasi, malu nggak lu? Malu nggak lu? Kita mah warga negara Indonesia ini malah kaget kalau mereka-mereka ini pada kerja bener. Wang ini menlau tahu ini negara yang penuh dengan koruptor, nepotisme, dan apapun bisa jadi karena uang. Seragam coklat udah, jaksa udah. Ya, jadi sekali lagi video ini sudah diklarifikasi sama pihak imigrasi karena menurut mereka ini nggak seperti yang divideokan ya. Dan setelah itu juga ada klarifikasi dari pihak konten kreator juga ya, kita lihat ya. Dan konten kreatornya minta maaf guys ya. Cuman ada yang lucu sih ya, kita lihatlah ya. Apa yang lucu? 我向印尼的海关人员深表歉意。为此 Yang lucu apa sih? Tulisannya bukannya minta maaf malah minta amaf. Kalian dengar gak? Dia mau mau berkata maaf gitu mungkin ya, karena kan gak hafal bahasa Indonesia, jadinya bilangnya amaf. Auto dicekal dan deposito. Jadi setelah ya imigrasi klarifikasi, ini ada permintaan maaf juga ya, kayak gitu ya. Coba nih dengerin amafnya ya. 我向印尼的海关人员深表歉意。为此 Oke, apakah ini seperti yang dinarasikan oleh pihak imigrasi bahwa ini sebenarnya tidak seperti itu? Lalu ini konten kreator hanya mengada-ada ya, hanya tadi ada yang bilang VOA dan segala macam. Bagaimana pendapat dari netizen lagi ya? Tadi dari Kak Musikta tadi ya, kebetulan Musikta tadi itu salah satu konten kreator di TikTok yang ada di luar negeri. Jadi udah sering tuh maksudnya berkaitan dengan pihak imigrasi kan udah sering ya, karena sering keluar negeri ya, memang kerjanya di luar negeri ya guys ya. Coba guys, video klarifikasinya orang Cina yang berkunjung ke Indonesia yang viral kemarin tuh, klarifikasi dan meminta maaf. Mungkin dia udah dihubungin sama orang imigrasi gitu ya kan, buat video biar kagak geger kita, biar kagak disalahin kita kayak gitu mungkin ya. Banyak juga orang-orang yang nggak baca caption di video aku sebelumnya mengatakan bahwa hey itu tuh FOA atau visa on arrival gitu. Let's say memang itu adalah pembayaran untuk FOA gitu ya kan. Cuman kita sebagai orang Indonesia itu emang tahu dari dulu cara kerjanya bea cukai kayak gimana, imigrasi kayak gimana, cara mereka memperlakukan orang Indonesia yang datang dari luar negeri, khususnya TKI yang dari luar negeri. Jadi kalau misalnya ada viral video kemana-mana dan menimbulkan perspektif negatif, itu karena memang kebanyakan masyarakat Indonesia mendapatkan pengalaman yang buruk dari pihak imigrasi atau bea cukai. Yang mana dari dulu banyak video-video viral yang menggambarkan kecurangan dari pegawai-pegawai yang bekerja di instansi tersebut. Tapi kalau gue lihat video permintaan maafnya ini kayak penuh dengan tekanan gitu, kayak yang biasa kita lihat kalau misalnya orang-orang Chili gitu salah kata-kata atau mengkritik pemerintah, jadi kayak harus meminta maaf melalui video kayak gitu lah kira-kira. Jadi ingat guys, video kemarin itu adalah hoax ya, tidak betul kata keterangan klarifikasi orang Cinanya ini. 可是先生，我跟你说，不用怕。不用抱歉，我们也知道他们是什么工作。 Ya, Kak Musikta ini kan sekali lagi beliau ini kerja di luar negeri, jadinya sudah sering ya bersinggungan dengan pihak imigrasi. Jadi beliau juga berbagi pengalaman ya. Katanya kalau imigrasi dan bea cukai ya seperti itulah ya.
Dan kalau menurut pendapat beliau ini, pihak konten kreator yang klarifikasi itu wajahnya kelihatannya penuh dengan tekanan ya. Mungkin dihubungi sama pihak imigrasi ya katanya ya. Karena kalau yang apa namanya ya, yang normal-normal aja mungkin nggak setegang itu gitu katanya ya. Oke, kalian pihak yang mana nih yang percaya bahwa itu penuh tekanan atau memang hoax ya? Tapi Mas Dewi sendiri nggak tahu ya. Oke, kalian pihak yang mana tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjutnya masalah apa lagi ya? DWP ya, DWP. Nah, ini DWP nih. Salah satu korban pemerasan. Lu enak banget, bro. Mau habis makan apa lu? Sini ikut kita. Kita dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ gue sempet nanya, lu yang bener lu ada surat tugas gak? Ada, dikasih lihat. Ada kartu anggota gak? Ada, tapi kasih lihat tapi dikit-dikit. Kita coba lihat aja karena dia rame, gue dipeluk, gue ikutin tuh ke gerbang keluar. Dan disitulah gue dibawa ke Polda Metro Jaya ya. Tiba di Polda, kita dites urin. Habis dites urin, foto-foto sebentar, dijeblosin ke sel. Setelah dijebloskan ke sel, sekitar pukul jam 3 sore, kita dibalikin ke ruang unit, itu untuk di BAP ya. Lanjut ke satu orang nih, yang dia adalah good cop, bad cop lah ya permainannya, kira-kira dia ajak kita ngobrol, hobi kita olahraga ya. Ujung-ujungnya, lu jangan telepon anggota ya, lu jangan manggil orang ya, lu beresin di sini aja. Nanti lu sama si PH, penasihat hukum yang ditunjuk. Tapi sudah di warning, jangan panggil orang, jangan panggil anggota. Lu ikutin cara main kita pakai PH kita. Nah, selanjutnya datanglah PH itu dan memperkenalkan diri. Anda ini kan kedapatan positif, maka kami akan mengajukan rehabilitasi. Setelah menyatakan bersedia, ya keluarlah kata-kata di sini tidak ada 86, di sini semua sifatnya pengajuan, denda yang berlaku adalah 800 juta. Berapa angkanya dari kamu? Izin bang, saya bukan orang kaya, dari saya 20. Oke, kalau gitu saya ajukan. Berikutnya dimasukkan lagi ke sel. Nah, selepas daripada sel itu dipanggil lagi masuk ke ruang unit, ngobrol lah kita kan sama penyidik. Bro, lu nawar berapa tadi? Izin bang, aku nawar 20 bang. Yang bener lu. Udah 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Karena gue udah nggak tahan, ya udah, oke. Tapi saya cari pinjaman dulu ya, sama ambilin handphone saya di hotel ya. Jadi disitulah kira-kira pemerasannya. Ya, ngeri banget ya. Lagi asik nonton konser ya, tiba-tiba didatengin polisi ya. Dan digiring ke pintu gerbang keluar, dibawa kantor polisi, dites urin, lalu diperas ya. Ini nggak cuma terjadi sama bronya ini ya, tapi juga terjadi sama WNA ya, beberapa WNA ya katanya ya. Dan itu total itunya ya, pemerasannya itu ya miliaran guys ya, sampai 30 miliar katanya ya. Nah, itu luar biasa banget. Kok bisa ini kalau nggak sering ngelakuin, kalau menurut Mas Dewi ya, kalau nggak sering ngelakuin ini nggak mungkin seberani itu ya, nggak mungkin sesistematis itu ya. Kan dari tempat konser digiring ke pintu gerbang, lalu ke kantor polisi, dari kantor polisi ada katanya ya, ada good cop lah ya, ada polisi lain ya yang ngajak ngobrol baik-baik, lalu ya anulah ya, friendly banget gitu ya sama si bronya ini. Tapi ujung-ujungnya kenapa jangan hubungi pihak sana pihak sini, pengacaranya dari sini aja. Intinya tersistematis guys ya. Artinya nggak mungkin lah kalau menurut Mas Dewi ini dilakukan baru sekali ya. Kalau kayak gitu kan berarti udah hafal ya cara mainnya ya. Lu ikuti cara main kita. Aduh, bikin malu guys ya. Dan itu ada warga negara asing guys. Aduh, kayak dicoreng ya muka kepolisian kita itu. Aduh, udah bukan yang pertama sih ya, udah dicoreng habis-habisan kalau polisi. Ini lebih mencolok lagi nih. Aduh guys ya. Ini coba ya kita baca komen-komen. Tapi lu positif, nggak tahu ya kalau soal positifnya ini. Polisi Indonesia yang pelihara negara gitu loh, positif kalau nggak ada BB nggak bisa ditangkap. Sorry.
gimana sih? Memang nggak ngerti ya Mas Dio ya, positif kalau nggak ada BB nggak bisa ditangkap, nggak ada barang bukti maksudnya ya. Tapi lah Dusing pintar, BB-nya dia yang bawa, nanti dia bilang BB kita. Ditangkap mah iya aja bang, tapi pas di pengadilan HP kita nggak ada circle transaksi dengan bandar, ya tetap nggak bisa dijeblosin ke sel bang. Ya Allah, kasihan kita rakyat Indonesia ya. Nah ini adalah nih, adik saya langsung 2 orang kemarin juga begitu, sama persis dengan cerita si abang ini. Akhirnya keluar 30 juta, yang awalnya minta 300 juta, dan akhirnya direhabilitasi dan diminta uang lagi untuk rehabilitasi, keluar rehabilitasi lagi, diminta uang lagi, anjay. Uang terus pokoknya ya. Ngomong-ngomong ini ya Mas Dewa adalah pengalaman ya, masih saudara Mas Dewa yang ya kayak mirip-mirip kayak gini lah ya. Jadi nggak kaget ya kalau soal ini, nggak kaget ya. Ini narkoba, ini lahan basah pokoknya ya. Oke, lanjut aja lah. Duit hasil polisi malak warga negara asing di DWP akan dikembalikan dengan total 2,5 miliar. Dari total 29 miliar. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Bukan duit bapak-bapak ini. Ngapain diambil? Bukan haknya pak, nggak boleh. Banyak banget itu. Dari 29 miliar, masa 2,5 miliar doang yang dibalikin. Bikin malu-maluin internasional aja. Duit hasil Gila. Dikembaliin cuman 2,5 miliar guys ya. Dari total 29 miliar ya. Sisanya kemana? Yang komen gimana nih? Terus uang Kanjeng Dimas dulu juga kemana ya? Total ini ada yang ralat nih. Totalnya 32,5 miliar, yang dikembalikan 2,5 miliar. Sisa 29 miliar. Harusnya sisanya 30 dong. Maaf, serius nanya, ada bukti nggak kalau hasil malak itu 29 atau 32 M? Kalau ada, baiknya kita langsung konfirmasi ke Kapolri-nya. Lah ini beritanya udah kemana-mana ya di media mainstream. Simak berita dari awal dan pengakuan turis dari Malaysia ya, turis Malaysia juga ya. Ini kan udah ditangkap nih, udah pada ditangkap ya. Ini kepencet lagi. Cari info di Tempo, ada tulisan lengkapnya. Kerugian turis Malaysia sekitar 9 juta ringgit ya, atau setara 32 miliar. Wih gila. Pantesan konser musik banyak di Singapura. Ini bisa jadi nih. Saya juga anggota Polri. Kami manusia biasa bos, yang pengen beli Pajero juga. Lagian kan nggak merugikan negara. Ini bercanda lah, ini bukan anggota Polri nih. aduh. Ya lanjut. Saya lain lagi nih. Sama Pak Lain Wahono. Oke, ini lain lagi ya. Ini kasusnya si bapak ini pengen anaknya jadi polisi karena ada kenalan polisi. Nah nih, oke, ini kalau Polri gampang nih nangkisnya kasus kayak gini. Pasti mereka bilangnya kenapa? Ini kan hanya oknum, penipuan. Jadi kalau masuk itu nggak bayar ya kan. Tapi yang aslinya gimana nggak tahu kita. Masa kalau cuma oknum ini ya gimana ya, hampir setiap tahun nih kayaknya ada nih ya yang bawa kayak gini ya. Terus harus nyiapin uang kayak gini ya. Ya kalian coba ketik di kolom komentar ya, ada pengalaman gak saudara atau teman gitu ya yang mesti bawa uang nih mau jadi polisi ya. Kalau ini soalnya pihak Polri gampang nih nangkisnya. Itu kan cuma oknum yang menipu aja tuh, menipu masyarakat. Sebenarnya kita kalau di Polri nggak ada gitu, kayak gitulah, gampang lah. Cuman kita rakyat ya gimana ya? Pak Bu Rati ini orang Danasari itu. Pak, lah ini fotonya siapa yang jadi polisi? Terus tanya Pak Wahono, lah itu anak saya. Dinitnya di mana? Di Polres Pemalang. Jadi apa? Jadi intel. Sampan pentolan temen, anaknya ada yang jadi polisi gitu loh. Lah anak kita kan sebenarnya ingin jadi polisi. Lah kalau ingin jadi polisi kan zaman saiki kudu harus dana gitu loh. Lah sampan punyanya apa? Rumah, karangan, sawah dijual.
gitu loh. Lah katanya itu nggak bayar, itu cuma buat ngongkosi bocah main dadi polisi besok sampan uripe seneng gitu loh. Sesudah itu saya pulang, barang pulang itu seminggu itu ndak ada kabar, seminggu. Lah 8 harinya Pak Wahono ke tempat istri saya nanyain gini, Assalamualaikum Bu, Pak Suratmo mana? Oh, Pak Suratmo itu lagi bikin kendil di Pantura. Loh, berangkatnya kok pagi sekali? Oh, bapaknya saya kan kalau bikin kendil kan pasti berangkatnya pagi biar dapat banyak. Sesudah itu nyampe di Pantura, bilang, Assalamualaikum Pak Ratmo. Lah primen, anaknya sampan pingin dadi polisi pora, anaknya sampan sida daftar polisi pora. Itu kata Pak Wahono, orang Danasari. Iya bapaknya. Nah saya kan bilang, lah ini sampan melas karo awakku, melas karo keluarganya aku, melas karo anakku ya, apa salahnya gitu loh. Saya kan bilang, karena kan ya bantu. Lah kata bapak kan katanya suruh jual aset, sawah, rumah, karangan dijual, katanya buat nggak bayar, buat ngongkosi main bocah dadi polisi sampai besok uripe seneng gitu loh. Diiming-iming begitu. Diiming-imingi. Lah sesudah itu seminggu kemudian, lah Pak Wartono ke tempatnya saya, tahu saya sawahnya sudah dijual, kata bapaknya. Ini polisi itu. Polisi. Lah tahu saya sawahnya sudah dijual. Jual berapa Pak? 1.400.000. 400.000. Ya. Barang tahu sawahnya saya itu dijual, mungkin kan bapaknya Wartono kan bilang, ton sawah didol ton, kayak gitu kan. Lah akhirnya seminggu kemudian itu Wartono ke tempatnya saya lewat anak saya lagi ngelondri. Si polisi ini. Iya, anak saya yang lagi ngelondri jenenge Saku Susanto. Oh bapak nang Pantura. Akhirnya barang diter ke sana, katanya itu Kapolres mau pulang kampung, mau minta sangu. Lah gue tak sanguni, awet miki 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan ditotalkan 275 juta total semuanya. Lah sesudah itu dia ke tempat saya lagi, mau itu udah bawa pendaftaran anaknya, udah dibawa Pak? Anak saya belum daftar, belum apa. Oh, belum daftar, udah minta duit. Anak saya belum daftar, lah terusan yang minta Kapolres, katanya pulang kampung ya. Yang minta Kapolres, iya, pulang kampung. Iya. Lah itu yang tadi 10 juta, 15, 25, kan totalnya kan 75 juta. Ya. Itu sudah dibikin kwitansi 1 lembar. Lah satu minggu kemudian Wartono ke tempat saya lagi. Si Intel ini. Iya. Ngapura nih Pak Ratmo, katanya ini Kapolres mau pulang kampung, minta sangu. Tak sangu ini uang tunai Mas, 275 juta. 275 juta. Iya. Langsung dibikinin kwitansi, kalau nggak salah tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. Lah sesudah itu, setengah bulan ke tempat saya lagi, katanya Kapolres minta uang lagi. Tunai itu minta di dalam rumah sama istri saya sakinya. Langsung tak ambilkan uang tunai 50 juta. Jadi genap itu iya, 400 juta. 400. Lah saya kan bilang, lah Mas Tono kok nggak dibuatkan hitam di atas putih bermaterai, gampang nanti diglobalkan aja gitu loh. Soalnya ini saya mau tugas, mau piket gitu loh. Kan berarti sudah 400. Ya. Lah sesudah itu setengah bulan Pak Wartono ke tempat saya lagi. Katanya Kapolda mau pulang kampung, jaluk sangu. Kapolda katanya mau minta genepi uang yang 900 itu. Lah ke tempat anaknya saya sing lagi ngelondri sing jenenge Sakun Susanto. Akhirnya sama saya kan ambil tabungan saya. Sesudah ambil tabungan saya, Wartono, saya, anak saya Sakun Susanto ke Bank BRI. Berhubung Bank BRI itu banyak tamu,
digarap nanti 2 jam nggak rampung-rampung. Lah Wartono bilang, Pak Ratmo, Mas Akun, yuk maring BRI depan Kapolres Pemalang aja. Wong katanya dia punya kenalan pegawai BRI sama sapam BRI. Lalu nggak jadi ngambil di BRI Pelutan. Tabungan saya diminta ke tempat depan BRI Kapolres Pemalang. Lah tabungan saya diminta. Lah saya kalau nunggu dengan anak saya di depan BRI. Terjadi apa semacam kayak pengambilan uang sebesar lah mintanya 500 juta, tapi barang keluar seberapa jam tertera 483 juta. 483 juta. Iya, tertera, padahal dulu katanya maunya 500. Kapolda suruh menepi uang yang 900. Katanya kan kurang 500 juta. Tapi diambil tertera 483. Jadi gini Pak, ya. Katanya untuk masuk polisi itu Bapak harus menyiapkan uang 900 juta. Iya. Itu berarti nanti anaknya Bapak diterima jadi polisi gitu. Iya. Oke. Bahkan ditempatkan terdekat. Karena lainnya 400, saya 450. Saya mintanya uang saya bayarnya mahal ya, ditempatkan terdekat. Sesudah itu saya bilang, lah Mas Tono nanti dibuatkan kwitansi, ya tak gawe kwitansi global totalnya 900 juta. Lah terima dari saya guna ini. Kalau anu loh, lah saya kan nanya. Oke, lanjut ya. Itu penipuan, pencucian uang, apalagi uang saya buat judi online. Ya hukumannya berat sekali dong. Kalau bisa dipecat, dipenjara. Sorry. Ini di sebelumnya, ini narasinya ya, uang 900 juta disetor demi anak jadi polisi. Pahitnya malah jadi tukang sapu di Polres Pemalang. Ini maksudnya anaknya atau gimana? Anaknya mungkin ya jadi tukang sapu di Polres Pemalang. Ini kronologinya ya waktu awal ya, ini berikutnya. Itu penipuan, pencucian uang, apalagi uang saya buat judi online. Ya hukumannya berat sekali dong. Kalau bisa dipecat, dipenjara, dihukum semaksimal mungkin. Yang penting gini, Pak Presiden, Pak Kapolres, terusan Pak Mabes Polri, terusan Menkumham, terusan apa Pak Jokowi, terusan Pak Gibran. Sing Komisi 3 apa itu? Siapa? Ya Komisi 3 Pak lah. Habibur Rahman ya, ketua DPR. Komisi 3. Intinya Pak Jokowi udah gak jadi presiden, Pak. Uangnya orang kok tega sekali uang sebanyak itu. Kalau kamu uangnya habis ya apa itu ginjalmu atau matamu atau suruh dijual. Itu kan harganya mahal, kata Propam. Buat dikasih tangan Pak Ratmo melas Pak Tono. Perusahaan Pak Tono diam aja. Tapi posisi lama itu Pak. Lama prosesnya lama. Kalau gitu, ya. Makasih nih Ya, Pak Wahono ya. Selamat sampai di tujuan. Pak Ratmo. Oke guys ya, ini sepertinya personal ya, kasusnya katanya tadi uangnya dipakai judi online atau gimana ya. Bribtu Wartono, polisi Pemalang tipu perajin gerabah 900 juta, ini dipecat, santai habiskan judul ya. Ya kalau setelah investigasi sih personal ya guys ya. Jadi oknum itu menipu bapaknya ini ya. Tapi kalau secara luas, apakah masuk polisi itu bayar? Kalian jawab sendiri ya. Tulis di kolom komentar ya. Mas Dew gak mau bahas lah itu. Hal-hal yang rahasia umum sebenarnya ya. Lanjut. Jenis-jenisnya. Mana yang harus dibayar pajak, mana yang tidak harus dibayar pajak untuk rakyat. Ya, gak usah bacot. Lebih pintar rakyat Indonesia daripada... Ya, Mas ini ya, panggung rakyat ini mengkritik keras admin Gerindra ya, karena nggak berani membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan polisi ya, menurut beliau ya. Ini masukan yang sangat keras ya buat admin Gerindra. Boleh direspon ya di akun TikTok tuh, panggung rakyat. Oke guys ya, itulah serba-serbi apa itu namanya, serba-serbi kekonyolan ya aparatur negara kita yang bahkan bikin malu, nggak cuman dari dalam negeri ya. Dari tadi ada Bapak Bang Rajin Gerabah tadi
sampai luar negeri guys ya. Uang 200.000 dan 500.000 tadi bikin viral dan heboh ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut nanti dengan video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.